Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Gumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Bersama dengan narasumber yang sejatinya adalah seorang penulis, sekaligus training facilitator yang tetap berkarya, tetap kreatif, sekalipun keadaan semakin dibatasi. Kita akan berbincang mengenai pilihan tindakan yang saat ini begitu menggoda, yaitu makin kreatif atau malah ikut arus dan tenggelam di masa yang memang terbatas saat ini. Dengan hormat saya perkenalkan kepada Sobat Maestro sekalian, seorang motivator, inspire training, dan penulis buku bestseller, serta certified trainer dari John Maxwell. Ini dia Bapak Parlindungan Marpaung. Apa kabar Pak Parlin? Puji Tuhan, sehat Pak? Amin. Semuanya sehat ya. Demikian juga dengan Sobat Maestro ya. Iya, terima kasih Pak Parlin. Ini sudah setahun kita dalam masa terbatas ini. PSBB, ya. PPKM, apapun namanya, tapi itu kan terbatas. Bagaimana pendapat Pak Parlin keadaan yang terbatas ini, Pak? Ya, jadi ibarat arang dengan intan, para Sobat Maestro. Jadi makin intan itu kan makin mendapat dia tekanan, justru makin dia bernilai. Wow. Ya, jadi kita bisa melihat di dalam keterbatasan, bahkan kita mengenal apa itu yang sebutan Yusuf Roni. Ya, Pendeta Yusuf Roni pernah mengatakan, makin dihambat, makin merambat. Iya. Ya, jadi justru dalam keterbatasan ini ada dua pilihan. Kita mau maju atau malah kita tertekan. Iya. Kita jadi ingat Sobat Maestro dan Pak Ronald, pengertian dasar daripada krisis yang sudah tidak asing lagi kita kenal dalam tulisan Mandarin, itu kan ada dua, yaitu dangers atau opportunity, kesempatan atau satu bahaya. Nah, dalam keterbatasan ini kembali kepada pilihan kita. Kita merasa dalam bahaya atau kita justru bisa meraih satu kesempatan. Wah, luar biasa ya. Ternyata sisi pandang itu sangat diperlukan agar tetap positif ya. Kalau Pak Parlin sendiri bagaimana saat ini? Kan Pak Parlin ini sangat aktif. Tapi dalam masa terbatas begini bagaimana Pak Parlin? Ya, jadi contoh pekerjaan saya kan memberikan pelatihan, memberikan motivasi yang tadinya sebelum pandemi kita lakukan itu kan di kelas, di hotel, di kantor-kantor, begitu kan. Tetapi karena keterbatasan PPKM, apalagi tahun lalu 6 bulan pertama, itu sangat betul-betul tidak bisa. Nah, pertanyaannya apakah saya berdiam diri? Justru disinilah muncul kreativitas Pak Ronald dan Sobat Maestro. Ketika kita mengenal istilah webinar, saya pertama kali mendengar itu di bulan Maret, istilah webinar. Apa itu webinar? Tetapi tuntutan keterbatasan saya harus melakukan itu. Nah, sehingga adalah proses belajar. Nah, jadi kita bisa lihat di dalam keterbatasan kita punya ide, tapi ide itu belum jadi apa-apa. Ide itu masih sekedar ide. Untuk mewujudkannya kita belajar. Nah, sehingga tetap saya bisa, puji Tuhan, bisa melakukan fasilitasi pelatihan melalui online, melalui Zoom, melalui Webex, melalui Microsoft Teams, apapun itu platformnya. Di samping perlahan-lahan perubahan ini akan berlangsung kembali, sebab Dennis Waitley mengatakan stability is a myth, bahwa stabilitas itu mitos. Jadi tidak selamanya krisis ini tetap berubah ya, tetap akan berubah. Nah, pada waktu sudah berubah, kita pun mengalami perubahan cara pandang. Iya Pak Parlin, mindset kita gitu Pak Ronald. Nah, tadi Pak Parlin sudah mulai menyinggung kata kreatif. Itu yang menjadi topik kita saat ini. Tetap kreatif atau membiarkan diri dalam keterpurukan. Nah, kalau bicara tentang kreatif kan kita kan tidak bicara tentang pengertian teoritis ya. Tapi betul. Perlu juga dipahami bahwa ada yang mengatakan bahwa kreatif itu daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Tentu saja yang sesuatu yang baru dan yang paling sesuai. Nah, bagaimana Pak Parlin kita memaknai kata kreatif ini?
Saya melihat kata kreatif itu dengan berkonotasi dengan 3 huruf yang dikenal dengan ide. Ide. Iya. Jadi ide lah menjadi bahan dasar satu kreativitas. Apa idenya? Iya. Pertanyaannya, pada waktu kita terpuruk, pada waktu kita dalam keterbatasan, gaji kita dikurangi karena kita sebagai karyawan, ya kan? Kemudian pada saat yang bersamaan cicilan tidak dikurangi loh Pak Ronald, ya kan? Hanya direlaksasi. Direlaksasi itu artinya dikendorkan sedikit. Betul. Biaya Tapi angkot jumlahnya tetap sama. Biaya angkot tetap sama, ya hanya direlaksasi, dikendorkan sedikit gitu ya. Nah, pertanyaannya kan kita dipaksa untuk memeras otak, cari ide apa ini? Iya. Jadi misalnya gajinya tadi, katakanlah gaji sahabat-sahabat kita sebulannya 5 juta atau 4 juta begitu ya. Kemudian dikurangi karena kondisi perusahaannya sedang mengalami keterbatasan. Iya. Nah sekarang bagaimana menutupi kekurangan itu, kan muncul ide. Iya. Nah, nanti kita gali, ide itu datang dari mana? Tidak mungkin datang dari melamun. Iya. Nah itu dia Pak Perlin. Sebenarnya kreatif itu atau ide kreatif itu sesuatu yang bisa dipelajari atau memang itu ada dalam gen seseorang sehingga dia diam aja dia bisa kreatif atau bagaimana Pak Perlin? Jadi mari kita lihat contoh sederhana saja, dari mana ditemukannya post-it. Post-it itu yang kuning nempel itu. Ya, betul. Ya, penemunya kan melihat pendeta khotbah. Sudah pendeta khotbah itu kan karena ada angin, kitabnya kan jadi terbuka-buka kan. Iya. Nah, begitu terbuka kan, sedangkan pita Alkitabnya itu kan hanya 1 atau 2 kan. Betul. Maka di situ punya ide bagaimana membuatnya. Jadi ide itu muncul karena ada satu masalah. Iya. Biasanya demikian. Ya, ide munculnya vaksin COVID-19 ini sampai dari berbagai perusahaan itu kan karena kita punya COVID-19 ada masalah kan. Ide webinar juga demikian kan? Ide webinar juga demikian. Ya, jadi kita bisa melihat kondisi menarik. Bahkan ini ada vaksinnya ini hanya 18 sampai 59 tahun. Berarti ada masalah kan? Bagaimana yang lansia kan? Muncul lagi kreativitas. Jadi kita bersyukur bahwa karena adanya keterbatasan kita dipaksa oleh keadaan untuk memunculkan ide. Nah, ini yang sering orang memperdebatkan Pak Parlin. Apakah kita harus menunggu keadaan yang terbatas baru punya ide kreatif atau berpikir kreatif? Atau dalam keadaan normal pun bisa? Atau bagaimana Pak Parlin? Nah, pada sejatinya manusia ini kan mengalami pertumbuhan. Iya. Iya kan? Jadi tanda bahwa kita berubah ada satu pertumbuhan. Ya, jadi ada pertumbuhan. Nah, kita tidak mau begini-begini saja. Katakanlah tidak ada pandemik, lantas apakah hidup kita mau seperti ini saja? Tentu tidak. Kita banyak lihat supermarket, kita banyak lihat mall-mall. Sebelum pandemik pun mereka sudah mulai membuat yang namanya online shopping. Betul. Iya kan? Jadi itu artinya Pak, kami ingin bertumbuh. Nah, pertanyaan kedua adalah kalau kita menunggu, apakah kondisi ini adalah menunggu harus terjadi masalah dulu? Sebenarnya tidak ada masalah pun, dunia ini terus berputar. Iya. Dunia ini menuju kepada digitalisasi misalnya. Mau tidak mau kita harus lakukan perubahan terus-menerus. Berarti konsep kreativitas itu bukan hanya semata-mata karena orang terbatas, tetapi karena ada perubahan. Iya. Nah, di situ poinnya di situ. Nah, ketika ada perubahan, maka kita pun dipaksa bagaimana harus bisa berubah. Contoh sederhana Pak Ronald dan Sobat Maestro. Biasanya saya di radio itu udah sebelum pandemi beberapa tahun yang lalu bicara itu bagaimana cuma hanya 1 jam, 2 jam gitu. Tetapi karena perubahan, pihak Radio Maestro juga melihat spesifikasi pendengar kita, waktu kita, teknologi kita, broadcast kita yang terus berubah, maka terjadilah perubahan-perubahan di dalam talk show. Artinya apa di sini? Kreativitas di dalam broadcasting bukan semata-mata karena ada masalah, tetapi memang tuntutan berubah lebih efektif, lebih efisien. Nah, itu yang harusnya disadari oleh para profesional bahwa tuntutan perubahan, tuntutan untuk kreatif itu jangan hanya menunggu masalah, tetapi itu jadikan bagian dari hidup. Nah, Pak Parlin, kita tentu bersyukur kalau di dalam tim kerja kita, entah di unit bisnis apapun, ada orang-orang kreatif kan? Pasti bersyukur ya. Nah, bagaimana sebaiknya memperlakukan orang-orang kreatif itu yang ada dalam tim kerja kita agar mereka tetap semangat dan akhirnya kinerja tim kita juga ikut terangkat. Bagaimana Pak Parlin?
Betul. Jadi ada kejadian begini Pak Ronald dan Sobat Maestro. Iya. Banyak orang-orang milenial, orang-orang muda terutama, itu dia keluar dari perusahaan bukan karena gajinya kecil, dia pindah ke perusahaan yang lain. Itu gaji hanya 100.000 bedanya. Iya. Dia pindah ke perusahaan lain karena jabatannya sama saja. Terus kenapa demikian? Karena di perusahaan yang baru ini saya dianggap orang. Loh, berarti selama ini tidak dianggap orang. Ide saya tidak diterima. Belum lagi saya menyumbangkan ide saya sudah di-cut. Nah, kembali ya Pak Ronald dan Sobat Maestro, kreativitas itu berada di ide. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghadapi ini? Kita tahu bahwa usia muda, kalau di perusahaan kita punya SDM yang usia milenial ya 20-30 tahun, itu idenya itu golden idea itu Pak. Betul, nah, sekarang bagaimana kita yang kolonial ini memberdayakan mereka? Iya kan? Nah, salah satu menarik dari orang-orang yang sudah senior dari perusahaan menghadapi ide-ide yang sudah mulai keluar ini, pertanyaannya adalah why not? Iya. Gitu. Jadi why not? Bukan why not? Kenapa tidak? Gitu. Iya. Pak, bagaimana caranya kalau kita broadcastingnya siaran langsung dari misalnya dari kebun teh? Misalnya ide dari teman kita kan nanti. Maka saya sebagai orang senior mengatakan begini, why not? Kenapa tidak kita coba? Ya? Bukan kenapa? Why? Kenapa? Kok bisa gitu? Why not? Nah, artinya mereka dibiarkan memberikan sumbangsi idenya, diberikan tanggung jawab. Nah, itu sebabnya dalam organisasi tidak lagi bicara masalah hierarki. Ketika kita mau bicara kreativitas, kita bicara tim, project. Iya, betul sekali Pak Parlin. Misalnya ini project ini, gitu loh. Iya. Nah, Pak Parlin, sebaliknya. Kalau tadi kan bagaimana manajemen memperlakukan orang-orang kreatif. Sekarang bagaimana orang-orang kreatif itu memperlakukan tim yang ada supaya ada dua arah saling pengertian gitu Pak Parlin. Gimana Pak Parlin? Iya. Jadi gini, banyak orang kecewa karena idenya nggak dipakai. Iya. Akhirnya dia pundung, sudah ide tidak dipakai, dia pundung, dia uring-uringan. Padahal jangan salah, ketika kita melontarkan ide, Pak Ronald melontarkan ide, teman-teman lain melontarkan ide, akhirnya pimpinan mempunyai satu keputusan yang lain. Kita tidak perlu kecewa, karena dia bisa mengambil keputusan yang lain itu karena ada ide kita yang disampaikan. Itu memancing pola pikir yang lain. Iya. Gitu. Jadi butuh kedewasaan itu Pak Parlin ya. Nah, di situ butuh kedewasaan. Jangan tiba-tiba langsung resign. Ide saya nggak dipakai, mendingan saya keluar. Itu kekanak-kanakan, ya kan? Iya. Jadi sampaikan saja. Yang pertama, yang kedua, jangan terlalu sering kasih ide. Ya kan? Gimana ini maksudnya ini? Jadi dikit-dikit dia kasih ide, dikit-dikit kasih ide. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kan terkesan mengajari kan? Oh iya, betul. Nah, lebih bagus lihat momennya, ada masalahnya di dalam rapat mungkin atau ketika dipancing. Oke, siapa punya usul, bicara di sana. Siapa punya usul, bicara di sana. Siapa punya usul, bicara di sana. Sehingga penyampaian ide kita pun berada dalam tatanan etika kerja. Nah, ini bicara etika ini memang tidak hanya dari senior ke junior, tapi dari junior ke senior juga harus sama-sama memperhatikan etika ini. Kita harus menghormati. Jadi yang senior dia mendengarkan ide-ide yang junior karena pasti idenya banyak. Yang junior yang punya ide banyak juga harus berada di dalam senior, menghormati yang senior. Nah, itu dia. Disinilah ada etika. Oke, Pak Parlin, menarik kali, sangat inspiratif. Nah, Pak Parlin, keadaan PSBB ini, PPKM atau apapun namanya ini kan faktanya sangat mengganggu ya. Mengganggu perekonomian, mengganggu rutinitas kehidupan. Kemudian saat ini kita disuguhi pemahaman tentang new normal life. Nah, bagaimana Pak Parlin? Bagaimana seharusnya menyikapi keadaan ini? Kalau anak-anak sekarang itu dia akan nanya begini, what should we do now? Nah, gimana Pak Parlin? Betul. Jadi kita kembali kepada prinsip perubahan. Jadi mereka yang menang di dalam perubahan ini, di dalam pandemik ini, bukan mereka yang kuat. Mereka yang menang di dalam pandemik ini bukan mereka yang kaya dan besar. Mereka yang menang di dalam pandemik ini bukan mereka yang pintar.
Tetapi mereka yang menang di dalam pandemik ini adalah mereka yang mampu menyesuaikan diri. Oh, adaptasi. Terhadap adaptasi. Inilah kompetensi terpenting di dalam kita menghadapi pandemi. Kalau dalam pola pikir sering disebut dengan flexibility thinking. Ya, jadi contoh sederhana. Ada satu pepatah yang mengatakan begini, Pak Ronald dan Sobat Maestro. Kita tidak bisa merubah lingkungan kita. Tetapi kita bisa merubah pikiran kita, perilaku kita menghadapi lingkungan ini. Contoh sederhana. Ini sudah jam 6 lebih. Beberapa jalan di Kota Bandung itu ditutup. Betul mulai sekali. jam 6. Ya kan? Nah, pada waktu kita jalan di daerah misalnya dekat Merdeka ya, misalnya di dekat Merdeka Dago itu kan boleh ditutup. Pada waktu di situ, apakah kita ngomel-ngomel? Ketika kita ngomel-ngomel itu tidak terbuka. Nah, kita tidak bisa merubah lingkungan, tapi kita bisa merubah pikiran kita bagaimana mencari solusi. Maka dari situ muncul ide. Oh iya ya, kalau begitu kita lewat sini saja. Oh iya ya, kalau gitu lewat sini saja. Oh iya ya, kalau gitu besok kita sebelum jam 6 sudah berada di rumah. Ya, jadi kita tidak bisa merubah lingkungan. Bahkan yang tadi pagi saya dengar di salah satu radio dikatakan bahwa PPKM Mikro ini akan diperpanjang terus sampai betul-betul menunjukkan indikasi penurunan kasus. Terakhir ini diperpanjang sampai 22 Maret beritanya terakhir begitu. Iya. Nanti perpanjang lagi. Nah, apakah kita ngomel kepada pemerintah? Tidak. Pada waktu itulah muncul ide. So, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Gitu kan? Kita mau ke Dago nih. Kita mau ke Dipati Ukur, Jalan Unpad itu kan sudah ditutup itu, Pak Ronald dan Sobat Maestro. Nah, kita mau ke sana, apa yang harus kita lakukan? Ide kan muncul, kreativitas kan muncul. Betul. Daripada kita menggerutu kenapa mati lampu, lebih bagus kita ambil satu buah lilin dan kita nyalakan. Daripada kita menggerutu kenapa PSBB, kenapa keterbatasan, kenapa pandemik, kenapa begini, lebih bagus kita jalankan aktivitas kita, ikutin protokol kesehatan, dan kita bisa menikmati. Luar biasa Pak Parlin, itu cara pandang yang benar-benar harus dicermati, karena kita ngomel pun tidak akan berubah sangat drastis. Tidak ada berubah. Betul. Justru ketika kita disiplin, disitulah ada kebebasan. Nah, ini yang banyak orang salah berpikir ini. Dipikirnya dalam disiplin tidak ada kebebasan. Salah. Dalam disiplin ada kebebasan. Saya mau kasih contoh Pak Ronald. Dalam disiplin protokol kesehatan, saya bisa bebas memberikan pelatihan di hotel-hotel sekarang, di kantor-kantor. Kenapa? Karena semuanya mengikuti protokol kesehatan. Jadi ada aturan-aturan pelaksanaan offline. Salah satunya hanya 30% dari kapasitas ruangan, sirkulasi, jarak 2 meter antara yang lain, dan sebagainya. Berarti kita bisa bebas di dalam disiplin. Betul sekali Pak Parlin. Ini contoh konkret saja. Saya masuk ke area studio ini mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, baru saya diperkenankan masuk bebas ke dalam ruangan ini. Oh iya, benar sekali. Ada kebebasan kan? Betul. Betul. Jadi ada satu kata yang menarik di sini. Kebebasan di dalam disiplin. Di dalam disiplin kita bisa bebas. Bukan berarti bebas tanpa disiplin, bukan. Kita bisa bebas justru karena kita disiplin. Iya Pak Parlin. Nah Pak Parlin, menarik sekali kalau bicara dengan Pak Parlin, memang karena ini inspire ya. Pak Parlin pernah menulis buku kan, dan banyak buku lah. Salah satu yang saya pernah baca itu adalah hidup itu adalah pilihan. Life is choice. Sebenarnya ada pesan besar apa yang Pak Parlin mau kasih tahu kita tentang hidup ini pilihan berkaitan dengan kreativitas di masa pandemi ini? Ya, jadi begini Pak, kondisi kita sekarang saat ini bukan kondisi dunia yang pandemik, bukan. Jadi kondisi kita saat ini itu adalah karena pilihan masa lalu. Ya kan, karena pilihan masa lalu jadi begini. Nah, sekarang pertanyaannya, tahun 2022, 2023, setelah pandemik selesai, apa yang terjadi itu tergantung dari pilihan yang kita ambil dari sejak sekarang ini. Ini beberapa waktu yang lalu sahabat-sahabat kita baru saja merayakan Imlek, gitu. Waduh. Nah, ada istilah namanya hoki. Betul sekali. Hoki. Dalam pengertian saya, hoki itu adalah titik temu antara persiapan dengan kesempatan.
Titik temu antara kesiapan titik temu dan dengan momen kesempatan ya. Dan momen kesempatannya. Pertanyaannya, kesempatannya kapan? Kita tidak tahu kan? Iya. Bisa besok, bisa lusa, kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi persiapan itu tanggung jawab kita. Nah, disinilah kita kreatif. So kreatif-kreatifnya, belajar sekuat-kuatnya, belajar sebanyak-banyaknya, yang ngetren apa yang terjadi dalam pandemik ini. Nah, kita mulai pelajari situasi. Ada dua kata yang namanya observe, kemudian learning. Ya, observe and learning. Observe and learning. Yes. Ya, observe, learning bisa mengartikan juga listening, sama di sana. L-nya itu bisa learning, bisa listening, mendengar. Supaya ketika kesempatan itu datang, pandemik ini kan akan berakhir, Pak Ronald dan Sobat Maestro. Kita punya pengharapan sejak ditemukannya vaksin. Dan menariknya, pandemik ini tidak hanya dialami oleh orang Indonesia. Iya, iya. Yang kedua, pandemik ini sudah membuktikan bahwa tahun 2020 kita bisa melaluinya, makanya kita berada di 2022. Iya. Dan ketiga yang paling penting, pandemik ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Harus kita imani demikian ya? Yes, karena ada di dalam kedaulatan Tuhan, maka kita umat Tuhan di dalam pilihan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi jatuh bangun semuanya mengalami. Yang beriman, yang tidak beriman, yang percaya Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, semuanya pandemik. Tetapi mereka yang percaya kepada Tuhan, dia akan tahu bahwa saya bisa hidup karena pemeliharaan Tuhan ketika di dalam pandemik ini. Itulah yang membuat kita bisa kreatif. Perlu kita lihat Pak Ronald dan Sobat Maestro bahwa kita tidak bisa kreatif sendirian. Kita tidak bisa berjalan sendirian di masa sulit ini. Kita harus sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Amin. Baru kita bisa jalan di sana. Sebab jangan bersandar pada pengertian sendiri. Kalau saya pandemik, maka saya akan begini, Ayat tidak salah, itu hikmat manusia. Tapi minta hikmat Tuhan, itulah yang memampukan kita melalui masa-masa sulit ini. Baik Pak Parlin, sangat-sangat tidak cukup waktunya kalau kita hanya 25 menit dengan Pak Parlin. Tetapi sebagai inspirasi kehidupan, saya kira sangat bermakna. Dan Pak Parlin, di ujung percakapan kita saat ini, closing statement dari Pak Parlin untuk menyemangati pendengar Maestro dimanapun berada agar tetap kuat, tetap kreatif, maju sekalipun di tengah keadaan terbatas. Silakan Pak Parlin. Ya, jadi kalau kita bisa melihat ada dua binatang di dunia ini yang siap menantang badai. Yang pertama adalah ikan hiu. Ikan hiu adalah salah satu-satunya binatang air yang kalau ada badai, dia maju terus. Yang kedua adalah burung Raja Wali. Ketika ada badai, dia malah terbang tinggi. Ada badai, dia terbang tinggi. Dan kita adalah umat pemenang. Karena umat pemenang, maka kita pun diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melalui masa-masa sulit ini. Pilihan di kita, mau maju atau mau tidak. Ketika kita berkatakan maju, maka kita mempunyai kekuatan untuk maju. Dan percayalah, kalau burung-burung di udara dipelihara, bunga bakung dibuat cantik oleh Tuhan, apalagi kita umat manusia, umat pilihannya, pasti dipelihara di dalam masa-masa pandemi ini. Yang penting, beriman, berdoa, dan bekerja keras. Karena disitulah kita bisa maju. Tetap kreatif. Demikian Pak Parlin ya. Tetap berpikir kreatif. Ya. Dan jangan menyerah dengan keadaan seperti ini. Betul. Wow, luar biasa. Saya tutup dengan satu kata, bersyukur. Thank you. Bersyukur atau thank you itu berasal sama, artinya akar katanya think and thank. Itu sama. Think akar dengan thank. Artinya apa di sini? Baik bersyukur, think, thank. Artinya apa? Kita berpikir, berkreatif, bekerja keras, dan kita mensyukuri apa yang kita lakukan saat ini. Dan pasti kita memberikan. Ingatlah, Sobat Maestro dan juga Pak Ronald, pelangi yang indah muncul setelah hujan badai. Tidak mungkin pelangi muncul sebelum hujan. Hujan dulu, badai dulu, pelangi baru terlihat. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Parlin, terima kasih Horas.
Horas, terima kasih banyak Sobat Maestro, Pak Ronald dan tim daripada Maestro. Sukses dan sehat selalu. Dan jangan lupa selalu protokol kesehatan dimanapun kita berada. Terima kasih banyak. Terima kasih Sampai Pak jumpa Parli. kembali. Saya close ya. Demikian bincang inspiratif dengan Bapak Parlindungan Marpaung, seorang motivator, inspiring trainer, dan penulis buku bestseller, serta certified trainer dari John Maxwell. Semoga percakapan ini menjadi inspirasi untuk hidup yang lebih berguna dan bermakna. Apabila ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi kami melalui Radio Maestro 92,5 FM di Bandung. Salam sehat semuanya. Saya Ronald Kumowal di Bandung. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumowal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.